Oke, kita lihat dulu garis besar pelajaran kita hari ini. Yang pertama kita akan mengetahui tentang domain dan range ya. Dua istilah itu yang paling sering muncul untuk fungsi. Kemudian istilah fungsi komposisi sering disebut FOG atau GOF sama aja. Terakhir adalah tentang inverse. Itulah tiga topik, tiga bagian yang akan kita bahas di pertemuan atau di video kali ini. Nah, untuk yang belum subscribe, ayo di subscribe kawan untuk perkembangan channel ini. Oh ya, ini soalnya bisa kalian download, coba cari di link deskripsi. Oke, selamat datang di MBA, selamat belajar. Kita mempunyai dua buah himpunan ya. Satu namanya adalah himpunan A yang anggotanya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Nah, ini juga bisa saya tuliskan A itu adalah beranggotakan A kecil ya, dimana A kecil bilangan cacah yang nilainya dari 1 sampai 4 ya, 1 sampai 4. Ini bilangan cacah. Oke. Nah, inilah penulisan dari himpunan A. Kemudian kita mempunyai satu lagi himpunan, namanya adalah B. Ini beranggotakan bilangan ganjil ya, dari 1 sampai katakanlah 9 ya. 1, 3, 5, 7 sama 9. Nah, ini adalah himpunan A, ini adalah himpunan B. Oke, sekarang saya langsung tunjukkan contoh fungsi antara A dan B. Jadi A itu kita modelkan sebagai diagram lingkaran gitu ya, diagram elips. Isinya tadi angka 1, angka 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, misalkanlah ini adalah himpunan A. Di sini himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7, 9. Oke ya, ini adalah himpunan B. Nah, ini langsung saya pasangkan. Coba nanti kalian perhatikan apa kira-kira rumus pemasangan ini gitu ya. Oke, 1 ke 3, 2 ke 5, 3 ke 7, 4 ke 9. Nah, inilah pemasangan yang saya buat. Kemudian saya katakan ini adalah contoh dari sebuah fungsi. Nah, kenapa seperti itu gitu ya? Jadi pengertian dari fungsi adalah pemasangan suatu himpunan yang nanti akan disebut ini sebagai daerah asal atau domain. Nah, terhadap daerah kawan atau kodomain dengan syarat ya, ada syaratnya. Masing-masing dari anggota domain ya, masing-masing dari sini harus berpasangan dengan satu anggota kodomain. Jadi semuanya ini ya, masing-masing tapi harus semuanya mempunyai pasangan dengan satu anggota kodomain. Misalkanlah ya, ternyata 2 juga berpasangan dengan 3, 1 juga berpasangan dengan 3. Itu juga masih fungsi. Oke ya. Nah, ini bisa kita bilang adalah contoh dari fungsi berdasarkan definisi yang tadi. Penulisan. Yang pertama, ini bisa kita tulis sebagai A, kemudian tanda panah di sini F, ya. Ini berarti fungsi F lah yang memetakan A menjadi B. Ini penulisan pertama. Penulisan kedua bisa langsung seperti ini. F, fungsi F memetakan A ke B. Ya, ini seperti ini dia. Atau bisa penulisan yang ketiga, kita bisa langsung tulis ya. Kalau tadi kan nama himpunannya. Sekarang nama anggotanya apa? Ini katakanlah B besar ya. B besar berarti nama anggotanya B kecil. A besar berarti anggotanya adalah A kecil. Ini sebetulnya nama anggota ini dituliskan langsung di soalnya nanti. Jadi boleh himpunan A anggotanya itu X gitu. Boleh aja. Himpunan B anggotanya adalah Y. Boleh. Atau sama-sama X anggotanya ini boleh-boleh aja. Oke. Nah, seperti ini kita tulisnya.
Kan si B adalah hasil pemetaan A. Maka B sama dengan hasil pengfungsian dari A. Anggota A ditulis A kecil, berarti A kecil. Nah, bisa kita bilang seperti ini. Ini adalah tiga hal serupa. Nah, cuman ada kelemahan dari penulisan seperti ini ya. Kita nggak tahu nama fungsinya apa, gitu kan? Rumus apa ini? Apa rumus A menjadi B? Nah, dalam penulisan seperti ini nggak ada itu dikasih tahu. Jadi kita harus coba lihat-lihat ya. Ini di apain sih A supaya jadi B? Coba lihat polanya. Berarti dikali 2 terus ditambah 1. Dikali 2 terus tambah 1. Maka bisa juga penulisan fungsinya kita tulis sebagai B sama dengan 2A tambah 1. Ini udah rumus fungsi ya. Jadi bisa penulisannya seperti ini, seperti itu, seperti ini, atau seperti ini. Ini nanti akan sering kita jumpain di soal-soal. Oke. Selanjutnya yang mau kita lihat adalah tentang istilah-istilah tentang fungsi ya, istilah-istilah tentang fungsi. Yang pertama nanti itu sering kita menemui istilah range gitu ya, atau domain atau kodomain. Oke, tadi udah kita singgung sedikit. Coba kita mulai dari range. Domain ya, domain atau daerah asal. Nama lainnya daerah asal. Nah, jadi kalau domain fungsi artinya itu adalah kumpulan nilai-nilai yang membuat fungsi itu terdefinisi, gitu ya. Kumpulan semua nilai yang membuat fungsi itu terdefinisi, yang membuat 2A plus 1 ini terdefinisi gitu. Ada nggak istilahnya nilai yang membuat ini tidak terdefinisi? Ya, itu tidak termasuk ke domain gitu ya. Harus ada hasilnya. Harus ada hasilnya yang merupakan bilangan real gitu. Contoh ya, contoh aja. Contoh, anggaplah fungsinya adalah Y sama dengan fx gitu. Sama dengan akar dari x kuadrat tambah 1. Misalnya gitu ya, x kuadrat tambah 1. Oke, maka si fungsi ini mempunyai domain. Domain dari fungsi f adalah semua nilai x yang membuat fungsi f itu terdefinisi gitu kan. Nah, cuman ini bentuk akar. Apa yang membuat bentuk akar supaya hasilnya bilangan real? Berarti yang di dalam akar itu harus bernilai lebih besar sama dengan 0. Semua x yang memenuhi ini itulah domain dari fungsi f. Dapat ya? Itu kalau bentuk akar. Yang kedua misalnya dia bentuk pecahan. Oke, yang kedua misalnya bentuk pecahan, y sama dengan fx per gx, misalnya gitu. Apa domain dari fungsi y gitu ya? Apa domain dari fungsi y? Oke, kita perhatikan. Apa yang dilarang dalam bentuk pecahan gini? Nggak boleh per 0 gitu kan? Nggak boleh per 0. Maka x yang membuat ini menjadi per 0, ya kan, dalam hal ini gx, itu tidak termasuk ke dalam domain dari y gitu ya. Itu tidak akan termasuk domain dari y. Berarti bisa kita tulis di sini, kita tambahin. Berarti domain dari fungsi y adalah semua nilai x kecuali yang membuat si gx itu bernilai 0. Nah, itu masih dua buah fungsi. Ada lagi nanti fungsi logaritma misalnya, ada fungsi eksponen. Nah, di sana ada syarat-syarat tersendiri. Pokoknya diingat aja ya, apa yang nggak boleh untuk fungsi itu, itulah yang tidak termasuk ke dalam domain. Oke, yang tidak termasuk ke dalam domain. Jadi kalau domain itu semua nilai x yang bisa disubstitusi terhadap fungsi, itulah domain. Oke, yang kedua yang mau kita lihat ada namanya kodomain atau daerah kawan. Ya, kodomain atau daerah kawan. Nah, jadi kalau dalam kasus ini kodomainnya adalah B ya, 13579. Satunya termasuk nggak? Ya, termasuk. Itu kan bagian dari himpunan B gitu. Jadi semua inilah yang disebut sebagai daerah kawan atau kodomain.
istilahnya kehimpunan mana si A dipasangkan. Itulah kodomain. Semuanya mereka adalah kodomain. Nah, bagian dari kodomain ada nanti istilahnya range ya, range. Range ini adalah bagian dari kodomain ya, bagian dari kodomain yang terpetakan atau yang terpasangkan. Di poinnya si range ini adalah bagian kodomain yang terpasangkan atau yang terpetakan. Terpasangkan. Jadi berarti dalam kasus ini range dari ini tadi fungsi f ya, range dari fungsi f adalah 3579. Nah, itulah range dari fungsi f. Oke ya, inilah dulu yang awal kita ngerti definisi fungsi, kemudian istilah-istilah domain, kodomain, dan range. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya, kita langsung lihat fungsi inverse. Kita mulai dari skemanya. Fungsi inverse berarti ada himpunan gitu ya, ada himpunan A gitu, seperti yang tadi, tapi ini kita persingkat aja. Anggotanya namanya adalah X, kemudian ada himpunan B, anggotanya adalah Y. Ini kita petakan dengan menggunakan fungsi f. Gitu kan? Ini kita petakan dengan menggunakan fungsi f. Berarti dari bagian ini kita bisa dapat penulisan Y itu adalah fungsi dari x, fx. Nah, jadi yang dimaksud dengan inverse adalah kebalikannya gitu. Apa nama fungsi yang membuat Y ini kembali lagi menjadi X? Itulah namanya inverse. Jadi dalam kasus ini, ketika Y, kalau X itu difungsikan, hasilnya adalah Y. Kalau Y difungsikan, ada suatu fungsi di sini, Y difungsikan, hasilnya menjadi X lagi. Itulah namanya fungsi inverse. Jadi itulah yang disebut sebagai fungsi inverse. Oke, berarti dalam kasus ini bisa kita tulis Y X itu adalah X itu sama dengan F inverse dari Y. Oke. Nah, berarti kita udah dapat satu sifat gitu ya. Berarti kita udah dapat suatu sifat dari sini. Oke, sekarang kita sebelum kita gali lebih dalam tentang ini, kita cek dulu fungsi komposisi. Sama aja modelnya ya, ada suatu himpunan yang anggotanya X, kita fungsikan oleh fungsi f, hasilnya adalah Y. Kemudian ini kita fungsikan lagi oleh fungsi G. Bisa dibanyak ya, nggak harus 2 gitu, bisa 5, bisa berapapun, bebas. Nah, hasilnya ini himpunan yang anggotanya namanya adalah Z. Nah, ini udah beberapa kali difungsikan gitu kan. Oke, jika dari sini kita perhatikan, ini bisa langsung kita tulis ya, dari X jadi Z, namanya itu H, FGH gitu ya. Oke, nah coba kita tulis satu persatu. Berarti X kita fungsikan dengan fungsi H, hasilnya adalah Z. Berarti bisa kita tulis Z itu adalah HX. Atau coba cek satu persatu ya, satu persatu. Pertama, X difungsikan oleh F, hasilnya adalah Y. Berarti Y adalah fx. Seperti yang tadi kan, Y adalah fx. Kemudian, si Y ini difungsikan oleh G, hasilnya adalah Z. Berarti Z adalah GY atau GFX. Oke, GFX. Nah, inilah yang disebut fungsi komposisi. Ada fungsi di dalam fungsi. Nah, umumnya ini akan ditulis sebagai, ini hurufnya ini dihilangkan aja ya, ganti menjadi huruf O. K, O, F, X. Ya, seperti itulah dia. Oke, berarti ini kita udah belajar fungsi komposisi, di sana belajar fungsi inverse. Nah, untuk sifat-sifat ini udah sifat pertama ya. Ini udah dapat nih sifat pertama nih. Sifat pertama. Ketika Y adalah fx, maka X sama dengan F inverse Y. Dari sini. Oke, kita gabungkanlah ini dengan komposisi.
Nah, coba perhatikan. Y tadi adalah fx. Gitu kan? Y tadi adalah fx. Coba ini ganti menjadi fx. Berarti kita akan menulis x sama dengan f inverse dari fx. Boleh ya, karena y adalah fx. Ini kita ganti aja gitu. Oke, kalau misalnya x itu kita ganti menjadi f inverse y, berarti ini ganti nih. Jadi f inverse y. Berarti yang pertama ini bisa kita tulis y sama dengan f dari f inverse y. Nah, inilah yang disebut sifat identitas. Kalau ke dalam fx atau ke dalam f inverse, ya, contoh yang pertama ini, ke dalam fungsi f, kita substitusi x-nya menjadi f inverse. Maka dia akan balik lagi menjadi yang awal itu, gitu ya. Kalau ke dalam fungsi f inverse x, kita ganti x-nya menjadi fx, maka akan dapat lagi x-nya. Inilah yang disebut sebagai sifat identitas, ya, sifat identitas. Oke, sekarang sifat yang ketiga. Ini tadi sifat, ini sebetulnya udah sifat 3 ya. Ini sifat 3 ini. Jadi rumus-rumus itu semua datang dari sini, kawan-kawan. Sifat 3. Arti dari penulisan komposisi. Nah, coba perhatikan ya, Hx adalah G fx. Oke, kita mau membuat rumus dari sini. Bagaimana caranya supaya ini ya, supaya bagian kanan menjadi Gx doang gitu. Harus kita ganti apa Gx-nya, fx-nya ini? Harus kita ganti apa fx-nya ini? Supaya ini menjadi huruf x doang seperti ini. Ya kan? Bagaimana caranya fx menjadi huruf x doang? Gantilah dengan f inverse x. Gitu ya, supaya dapat nanti bentuk ini. Atau bentuk ini juga bisa ditulis ya. X sama dengan y-nya ganti sama x. X sama dengan f dalam kurung f inverse x. Berarti supaya ini menjadi f dalam kurung f inverse x, semua x ya, semua x-nya ini ganti dengan f inverse x. Nanti kita akan ketemu ini menjadi gx, ini menjadi h dalam kurung f inverse x. Jadi nggak usah dihafal rumusnya. Ya, ini udah dapat. Oke, sekarang kita lihat bagaimana caranya. Ini berarti sifat keempat. Oke, sekarang bagaimana caranya supaya ketemu fx? Nah, coba lihat sifat nomor 1. Y sama dengan fx. X sama dengan f inverse y. Ini kan ditukar ya. Ini ditukar kemari. Tukar gitu. Tukar tempat. Swap. Oke. Di swap, nanti kirinya jadi x, kanannya menjadi f inverse y. Ini juga berarti seperti itu kita buat ya. Ini tukar. Berarti kirinya menjadi fx, kemudian kanannya menjadi g inverse hx. Oke, inilah sifat yang keempat. Oke, sifat 4. Nah, ini udah hampir semua ini sifat dari fungsi. Tapi mungkin nanti akan sering juga ditanyakan ya. Yang terakhir, ini nggak usah kita buat penurunan rumus ya. Ini kalian hafal aja. Kalau misalnya y adalah, atau gini, adalah fungsi hx gitu ya. Atau langsung aja deh. Ada f o g o h. Ini di inverse. Nah, hasilnya apa gitu ya? Tulis dari kanan ke kiri tapi dalam bentuk inverse. Berarti H inverse gitu kan? O baru G inverse, terus O lagi, terus F inverse dari X. Inilah artinya ya. Jadi kalau ada seperti ini, artinya adalah baca dari kanan. H inverse, OG inverse, OF inverse. Oke, inilah semua sifat-sifat dari fungsi inverse dan fungsi komposisi. Inilah yang kita butuhkan nanti untuk mengerjakan soal. Oke, langsung kita bahas soal-soalnya.
Oh ya, hampir terlupa. Ada ternyata satu lagi materi tadi ya. Adalah tentang cara mencari inverse. Cara mencari fungsi inverse. Dan ternyata penting juga ya. Oke, karena semuanya nggak sifat-sifat soalnya. Kita harus mencari fungsi inverse manual gitu ya. Oke, untuk bentuk khusus ada cara cepatnya. Pertama, bentuk khusus. Nah, bentuk khusus ini nanti adalah bentuk pecahan, tapi itu pangkat 1 ya. Bentuk pecahan tapi pangkat 1. Ini namanya AX tambah B per CX tambah D. Oke, kalau seperti ini bentuknya, maka Y inverse sama dengan bentuk pecahan juga. Oke, A sama D tukar tempat ya. A sama D tukar tempat. Berarti di sini jadi dx, di sana jadi, karena A-nya positif berarti plus A. Kemudian ya, CX sama B, si CX sama B itu kali negatif. Nah, inilah hasilnya. Atau bisa juga kita tulis gini. Mana yang paling mudah itulah nanti gunakan. Ini langsung tukar tempat sekaligus kali negatif. Ya kan? Kemudian CX sama B-nya nggak usah apa-apain. Nah, itu dia. Ini sama aja ya. Yang kanan datang ketika yang kiri dikali min 1 per min 1. Datanglah kanan ini. Oke, ini bentuk khusus. Harus seperti ini bentuknya. Nah, dari sini muncul satu lagi rumus. Ini anggaplah ini angka 1 semua ya. Jadi D-nya angka 1 sehingga kita hanya punya AX tambah B. Oke, kalau seperti ini bentuknya, maka Y inverse sama dengan, oke, coba gunakan rumus ini, tapi bayangkan C-nya 0, kemudian C-nya 0, dan D-nya itu, anggap di sini angka 1 D-nya. Tukar, berarti nanti akan kita dapat X, gitu ya, min B per A. Ini adalah bentuk khusus. Nah, kalau dia nggak bentuk khusus bagaimana? Gitu ya. Berarti kita gunakanlah cara umum. Ya, cara umum. Ini enggak ada cara cepatnya ini. Atau dari cara umum inilah datang rumus-rumus ini. Cara umumnya adalah, misalnya ada Y sama dengan ini kita anggap ya, AX tambah B per CX tambah D. Nah, bagaimana cara umum mencari inverse ini? Buatlah persamaan ini menjadi X sama dengan apa gitu ya. X sama dengan, atau kali silang dulu. Jadi kita kali silang aja lah. Pokoknya targetnya harus X sama dengan sekian gitu ya. Ini targetnya. Oke, kali silang. Berarti CXY tambah DY sama dengan AX tambah B. Inilah yang kita dapat gitu ya. Pindahkan semua X satu tempat, semua Y satu tempat. Berarti dari sini AX-nya pindahin ke kiri, DY-nya ke kanan. Berarti CXY min AX sama dengan min DY tambah B. Ini X-nya keluarin. Oke. Ini CY, kemudian ini min A sama dengan min DY plus B. Terakhir buat X sama dengan, berarti min DY tambah B per ini CY min A. Oke, coba perhatikan rumus ya, rumus yang di sini. Apakah ini udah ada kemiripan dengan yang di sini? Sudah ada ya. Tinggal sedikit lagi supaya persis sama. Nah, inilah disebut langkah terakhir. Jadi langkah pertama tadi buat dulu persamaan X sama dengan. Pokoknya di ruas kanan ini jangan ada lagi huruf X. Kita dapat X sama dengan, terakhir gantilah X-nya menjadi F inverse atau Y inverse gitu ya. Sama adalah, oh ya karena ini Y, F inverse aja lah ya. Y inverse aja. Y inverse. Kemudian Y ini ganti dengan X. Berarti min DX plus B. Kemudian ini menjadi CX min A. Nah, sama ya. Ini sudah sama dengan yang di sana. Itulah rumus mencari fungsi inverse. Oke, sekarang latihan soal.
Oke, ini soalnya ya. Sebagai informasi ini bisa kalian download di link deskripsi. Soal yang pertama. 1, 2, 3 ini ngomongin tentang range, ngomongin tentang domain ya, range dan domain fungsi. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Yang pertama, ada rumus fungsinya. Ini terdefinisi pada himpunan apa? Berarti yang ditanya domain ya. Bagaimana supaya fx mempunyai nilai gitu. Bentuknya adalah akar. Di dalam akar ini ada bentuk pecahan gitu ya. Berarti si pecahan ini, si x kuadrat min x per x plus 1, ini wajib dia bernilai lebih besar sama dengan 0. Oke, ini wajib bernilai lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena berada dalam akar. Oke, inilah kita bereskan. Yuk, kita gaskan, faktorkan dulu ya. Berarti x min 1 per x plus 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang buat garis bilangan ya, letakkan semua pembuat 0 ini ke garis bilangan. 1, 2, 3. Ada 0, ada 1, ada min 1. Min 1, 0 sama 1. Nah, ini tandanya kan lebih besar sama dengan gitu ya. Ada sama dengannya gitu. Jadi diminta juga yang boleh sama dengan 0. Berarti pembuat yang atas itu buat bulatan bulat, ikutkan gitu. Ikutkan dia ke dalam bagian interval. 0 sama 1 kita ikutkan. Berarti ini bulat berisi. Ini bulat kosong. Kenapa? Karena letaknya di penyebut. Penyebut itu nggak boleh bernilai 0. Jadi si min 1-nya tidak ikut. Nah, selanjutnya adalah kita tandain atau lihat. Uji aja gitu ya. Kita uji. Di sini ada angka 2, di kanan 1 itu ada angka 2. Kalau angka 2 kita substitusi kemari sebagai x-nya, bilangan apa yang ketemu? Coba ya, 2, ini 2 kurang 1 per 2 tambah 1. Berarti bilangan positif. Selang-seling aja ke kiri. Oke? Jadi min plus gitu. Apa yang kita butuhkan? Lebih besar sama dengan 0. Berarti yang positif. Inilah jawabannya. Terakhir kita tulislah jawaban itu. Maka himpunan penyelesaian dari domain atau bagaimana caranya fungsi tersebut terdefinisi adalah x-nya harus bernilai dari min 1 sampai 0. Berarti min 1 x 0. Atau lebih besar sama dengan 1. Ya, inilah jawabannya. Berarti yang D gitu ya. Yang D lah jawab. Yang E jawabannya. Oke, yang E jawabannya. Sekarang nomor 2. Jika fx sama dengan x kuadrat min 1 dan gx adalah sekian, maka daerah asal fungsi f titik g. Oke, yang artinya f titik g adalah f titik g ini adalah fx kalikan dengan gx. Oke. Nah, sekarang kan pertanyaannya bukan f kali g-nya apa, bukan. Daerah asalnya domain fg apa? Ya, karena f kali g adalah f dikalikan ke g, maka domain dari f titik g adalah domainnya f iris dengan domainnya g. Harus diiris. Ya, domainnya f apa gitu, irislah dengan domainnya g. Oke, kita cari. Domain f, ini f-nya fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu bisa kita substitusi semua bilangan real. Berarti domain f adalah semua bilangan real. Kalau domain g berarti adalah ini fungsi pecahan gitu kan, fungsi pecahan. Kalau fungsi pecahan bawahnya itu nggak boleh 0. Berarti semua bilangan real kecuali x tidak bernilai minus 1. Pembuat 0 bawahnya gitu. Ini kita iris, maka domain dari f titik g sama dengan semua bilangan real kecuali bernilai min 1. Oke, berarti si B jawabannya. Oke, sekarang soal nomor 3. Ya, soal nomor 3. fx, ini salah tulis. Ini diralat ya. Fx sama dengan 1 min x kuadrat. Nah, dan gx adalah bentuk akar, maka daerah hasil dari FOG apa? Gitu ya. Apa daerah hasilnya? Bagaimana rentang nilai dari FOG-nya gitu. Oke, kita lihat.
FOG berarti sama aja dengan F yang di dalamnya ada GX. Kalau kita lihat modelnya berarti ada X difungsikan oleh G menjadi GX, kemudian difungsikan oleh F menjadi FOG atau FGX. Nah, inilah model fungsinya. Nah, supaya ini kan fungsi ya, berarti harus terdefinisi gitu. Fungsinya ada dua, ada G dan F. Maka dari situ kita simpulkanlah domain dari FOG sama dengan domainnya F iris dengan domainnya G. Jadi mirip dengan soal nomor 2 tadi. Oke, domainnya F kita cari. F itu fungsi kuadrat ya. 1 min X kuadrat. Kalau 1 min X kuadrat ya semuanya bisa masuk ya. X yang bisa disubstitusi ke sini adalah semua bilangan real. Jadi kita irislah nanti semua bilangan real dengan ini 5 min X. 5 min X apa itu? Dalam bentuk akar gitu kan. 5 min X. Berarti si 5 min X harus lebih besar sama dengan 0. Artinya X kurang sama dengan 5. Itulah yang mau kita iris. X kurang sama dengan 5. Oke, hasil irisan ini berarti adalah X kurang sama dengan 5. Jadi semua bilangan real yang kurang atau sama dengan 5. Itulah domain dari FOG. Nah, sekarang kita mau bahas. Ya, sekarang kita mau bahas berapa daerah hasil. Karena yang ditanya daerah hasil gitu. Oke, cari dulu aja. FOG-nya apa sih gitu ya? FOG-nya apa? GX adalah sekian. FX adalah sekian. Berarti X-nya si FX ganti dengan GX. Ini ganti dengan GX. Berarti nanti akan ketemu FGX. Ini juga ganti dengan GX. Di mana GX itu bernilai akar dari 5 min X. Berarti ini 1 dikurang akar dari 5 minus X dikuadratkan. Oke, kita rapikan ya. Berarti ini dikurang 5. Ini menjadi min X. Oke, min ketemu min adalah positif. Berarti X dikurang 4. Itulah hasil dari FOG-nya. Nah, sekarang terakhir, bagaimana kira-kira nilainya ini gitu? Bagaimana hasil dari FOG ini ketika kita substitusi angka lebih kecil sama dengan 5 kemarin? Ya kan? Coba-coba angka 5 berapa ini hasilnya? Angka 5 ini hasilnya 1. Kalau angka 4 makin kecil enggak? Makin kecil ya, karena ini linier gitu. Ini pangkat 1. Jadi kalau enggak dia makin besar makin kecil. Oke, kalau angka 4 makin kecil, jadi 4 kurang 4 gitu ya. Kalau angka 3 jadi min 1. Paling gedenya berapa? Berarti maksimal dari FOG kita udah dapat. Ketika X-nya bernilai 5, berarti maksimalnya adalah 1. Maka jawaban dari soal ini adalah yang D ya. Y-nya itu ketemu dengan nilai maksimal adalah 1. Minus tak hingga boleh nggak? Kalau X-nya minus tak hingga boleh. Nanti hasilnya ini akan minus tak hingga juga. Oke, berikutnya kita masuk ke soal fungsi komposisi ya, fungsi komposisi. Ya, FOF. Waduh, lumayan banyak ya. Oke, coba kita tulis dulu. F-nya ada 5, berarti F dalam kurung F dalam kurung F dalam kurung F dalam kurung FX. Oke, 1 2 3. 1 2 3. Inilah dia. Nah, pertama sekali kita jangan langsung takut ngerjain soal ini. Ini dulu cari ya. Pasti ada cluenya di sini. Soalnya jawabannya itu sederhana dan ada hubungannya dengan ini gitu. Angka-angkanya itu kayak berhubungan gitu ya. Kayak ada hubungannya. Jadi kita cari tahu dulu ini apa gitu ya. FX apa? Coba kita cari F dalam kurung FX. Nah, artinya ini ke dalam fungsi fx, x-nya ganti dengan fx, gitu kan? Itulah fx. Berarti ini ganti dengan x plus 2011 per x min 1. Oke, plus lagi 2011. Kemudian ini juga x plus 2011 per x min 1. Kemudian dikurang 1.
Nah, selanjutnya adalah samakan penyebut ya. Nanti penyebut atas adalah X-1, penyebut bawah juga X-1. Jadi itu saling mencoret, nggak usah ditulis. Ini langsung kalikan aja. Berarti ini X plus 2011 tambah 2011X, oke, min 2011. Yang bawah berarti X plus 2011 min X plus 1. Kita rapikan ya, apa yang bisa habis, ini habis. Oke, ini 2011 nya habis. Berarti yang atas ada 2012X, yang bawah ada 2012. Sederhananya FOF adalah X. Berarti ini X ini. Oke, kita rapikan. Ini X berarti ada 3F X, itu kan sederhananya nih. Ini lagi adalah X, berarti Fx. Jadi jawabannya adalah Fx. Mana yang Fx pada opsi? Adalah opsi A. Oke, itulah nomor 5. Sekarang nomor 6. Ya, dengan semangat ya, kerjakan nomor 6. Oke, F Fogov 2, Go Fog 1. Oke, cari satu-satu ya. F O G O F. F dalam kurung G dalam kurung F, di sini ada angka 2. Tambahkan nanti dengan G dalam kurung F dalam kurung G, di sini ada angka 1. Ya, cari dulu yang paling dalam. Oke, F2 berapa? F2 nilainya 1. Berarti ini F G1. G1 berapa? G1 adalah 0. Berarti G F0. Ya, sekarang cari lagi 1. G1 adalah 0, berarti ini F0. Ditambah F0 berapa? F0 adalah 1, berarti ini G1. Terakhir F0, cari lagi F0. F0 adalah 1. Kemudian G1 adalah 0. Inilah jawabannya. 1 tambah 0 adalah 1. Oke, kita berikutnya masuk ke soal inverse. Oke, inilah soal inverse ya, soal bagian terakhir. Ya, yang pertama, jika F dan G mempunyai inverse dan memenuhi sekian, maka F inverse X gitu. Pertanyaannya adalah F inverse. Jadi yang kita pikirkan pertama adalah gimana caranya ini supaya kebentuk F inverse. Ya, bagaimana caranya ini supaya muncul F inverse. Ya, ini kita tukar. Ini swap gitu ya. Semua yang di luar swap dengan 2X. Maka kita akan dapat nanti F inverse dari Gx plus 3. Oke, sama dengan 2X. Ya, mau lebih rapi kan? Mau lebih rapi. Sekarang gini. Karena jawaban itu hanya ada G inverse X gitu ya. Hanya ada G inverse gitulah. Ini kita tukar bagaimana caranya ini supaya menjadi X doang gitu. Gimana caranya ini supaya menjadi X doang. Dikurang 3. Kalau dikurang 3 ini 0 gitu ya. Nah, X-nya gantilah X-nya ini dengan X min 3. Ini ganti dengan X min 3. Oke, kita rapikan ya. Semua X ganti dengan X min 3. Maka ini tetap F inverse. Ini menjadi X min 3 tambah 3 atau X doang. Berarti Gx. Nah, ini menjadi 2 dikali X min 3. Berarti 2X minus 6. Terakhir. Oke, sekarang terakhir. Gimana caranya ini merubah menjadi X? Ya, gimana caranya Gx supaya jadi X? Berarti harus ada bentuk G, X-nya ganti dengan G inverse. Ya kan, nanti coba perhatikan sifat. Inilah menjadi X. Jadi kita maunya ini X, karena yang ditanya adalah X, berarti ini semua X, X-nya ganti dengan G inverse X. Oke, apa yang kita dapat? Ini menjadi F inverse, yang G menjadi X doang. Yang ini, karena kita harus rata ya, semua X ganti dengan G inverse X. Berarti ini 2G inverse X dikurang 6.
Itulah jawabannya. D gitu ya. D jawabannya. Nomor 10. Fx ada dua macam dia. Untuk x kurang dari 0 sekian, x lebih dari 0 sekian. Oke, dan gx adalah 10 per x sekian. Berapa f inverse OG3? Oke, ini kita buat dulu penulisannya. Berarti f inverse kemudian dalam kurung G3. Oke, kita tarik dulu ya. G3 sama dengan, oke, G3 berarti semua x nya ganti angka 3. Berarti ini 10 per 3 kurang 1. 10 per 3 dikurang 1 ya. Semua x ganti dengan angka 3. Berarti ini 10 per 2. 10 per 2 adalah 5. Berarti yang ditanya adalah f inverse 5. Oke, 5 itu ke domain yang mana ya? Apakah 5 itu adalah kurang dari 0 atau lebih dari 0? Lebih dari 0, berarti ini kita gunakan fungsinya. Jadi fx adalah, karena x sama dengan 5, maka fungsi yang kita gunakan adalah yang sana ya, 8x plus 2 per x plus 1. Oke, carilah sekarang f inverse, karena yang ditanya f inverse gitu kan. Oke, maka f inverse x sama dengan, yuk, 1 ke 8 tukar. Berarti sini 1x, nggak usah ditulis angka satunya. Di bawah ini ada plus 8. Kemudian 2 sama si ini negatifkan. Minus 2, ini min x. Itulah dia, inverse-nya. Terakhir, carilah f inverse dari 5. Berarti 5 dikurang 2 per min 5 tambah 8. Yang atas 3, yang bawah 3 juga. Berarti 1 lah jawabannya. Oke ya. Kira-kira gitulah kawan-kawan belajar fungsi inverse. Mungkin materi ini kayaknya udah lengkap sih. Harusnya sih udah lengkap ya. Coba saya lihat lagi cara mencari fungsi inverse. Oh, paling ini tambahannya sedikit. Jika dibilang, ini saya tulis aja di sini ya. Grafik dari fungsi inverse. Grafik dari fungsi inverse. Ini terakhir nih. Adalah misalnya inverse, grafik fungsi inverse fx. Ya, jadi f inverse dari sini kan fx itu mempunyai inverse f inverse x. Ini sama dengan fx dicerminkan ya, dicerminkan ke garis y sama dengan x. Itulah. Jadi kalau ada fx, dia kita cerminkan mirror gitu ke y sama dengan x, ini akan berubah menjadi f inverse x. Oke, mungkin itu udah semuanya ya. Oke, tetap semangat. Kalau ada misalnya yang perlu kita diskusikan, komen aja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, jangan lupa happy untuk belajar.